Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita awali pertemuan pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pertemuan ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, ada yang bisa menjawab. Ini adalah gambar tentang peringatan sekaten yang ada di Yogyakarta. Itu adalah gambar gunungan yang nanti akan dibagikan pada jamaah atau orang yang mengikuti acara sekaten atau syahadaten yang pernah kita jelaskan minggu kemarin yang ada di Yogyakarta. Tapi tema kita hari ini adalah tentang hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sebagai pengikut yang mengaku beriman dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berusaha mengambil hikmah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa meragukannya. Tentunya hal ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan alam semesta ini. Adapun hikmah dari memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah mengenal figur teladan bagi seluruh umat. Kita jadi lebih dekat dan lebih mengenal lagi tentang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang memahami sejarahnya dan juga kisah-kisah hikmah teladan yang bisa kita ambil untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan timbul rasa mahabbah. Rasa mahabbah yaitu rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tadinya tidak begitu mengenal dan belum begitu mencintai Rasulullah, begitu ikut memperingati peringatan Nabi Muhammad SAW, kita termotivasi menjadi orang yang lebih kenal dan lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menguatkan tali persaudaraan atau ukhuwah di antara sesama umat Islam. Ya, jelas nih ya. Jadi peringatan Maulid itu kan mengumpulkan orang banyak. Kalau masa-masa normal, bukan masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi ketika peringatan Maulid itu diadakan, kita bisa mengenal banyak orang satu dan lainnya. Kalau peringatan itu
laksanakan di kampung, kita lebih mengenal tetangga kanan kiri kita, teman, saudara jauh yang ikut meramaikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah termasuk hikmah yang bisa kita ambil dalam peringatan Maulid. Yang keempat, meningkatkan semangat keagamaan dan ketakwaan. Jadi ini adalah termasuk menimbulkan semangat keagamaan. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan ini semangat kita dalam beragama semakin bertambah dan ketakwaan kita juga semakin meningkat. Yang kelima, menggugah semangat berjuang menegakkan agama Islam. Dengan peringatan Maulid ini diharapkan jiwa jihad kita untuk memperjuangkan Islam itu semakin kuat. Yang keenam, terciptanya media kreativitas dalam hal keilmuan dan keterampilan. Jadi peringatan Maulid itu setiap daerah mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ini akan menciptakan kreativitas setiap daerah untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, terlaksananya syiar Islam. Syiar Islam akan semakin dikenal oleh masyarakat bahwa banyak tradisi-tradisi seperti Maulid Nabi ini yang bisa menggugah orang untuk semakin mencintai agama Islam. Yang ke-8, mendapatkan pahala karena melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh agama, seperti membaca sholawat, gotong royong, belajar Islam dan bersedekah, dan lain sebagainya. Ini adalah 8 hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Kita lanjutkan tata cara membaca sholawat al-Barjanji, ad-Dibai, Simtud-Duror, dan Syariful Anam. Pada umumnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan dengan membaca sholawat dengan berbagai macam dan bentuk cara. Misalnya membaca kitab Al-Barjanji atau Simtud Duror atau Syariful Anam dan lain sebagainya. Apa landasannya membaca sholawat tersebut? Ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ketika membaca berbagai sholawat tersebut di atas, ada saat-saat orang melantunkan sambil berdiri. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah mahallul qiyam. Artinya, berdiri ketika membaca sholawat atau dalam masyarakat Nahdlatul Ulama dikenal dengan sebutan sirokan atau serakalan. Kalimat sirokalan atau serakalan diambil dari kata asyraqal badru alaina, di mana kalau sudah sampai kalimat itu, semua hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri karena adanya keyakinan kehadiran nur atau cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah majelis.
Peristiwa berdiri ini ada yang menyebutkan marhaban yang diucapkan ketika berdiri itu. Marhaban sendiri berarti selamat datang atau atas kehadiran Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ketika dibacakan sholawat seperti itu, kita dianjurkan atau diharapkan berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri merupakan ungkapan dari penghormatan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau manusia teragung yang layak lebih dihormati daripada orang lain, mengapa bentuk penghormatan itu dilakukan dengan berdiri? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ansari kumu ila sayyidikum aw khairikum. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ansar, berdirilah kalian semua untuk Tuhan kalian atau orang yang paling baik di antara kalian. Hadis Sahih Imam Muslim, hadis yang ke-3314. Berdasarkan hadis inilah Imam Nawawi berpendapat al-qiyamu lil qadim min ahlil fadli mustahabun wa qad ja'a bihi ahadisu wa lam yasuh finnahyi anhu syai'un sharihun. Berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang mempunyai keutamaan itu dianjurkan. Ada banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Tidak ada dalil yang secara nyata menyatakan larangan berdiri itu. Ini diambil dari kitab Sahih Muslim, syarah kitab An-Nawawi juz 12 halaman 80. Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk penghormatan berdiri menyambut kedatangan orang terhormat sangat dianjurkan. Maka berdiri untuk menghormat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sholawat berjanji, tibai, pintu duror, syariful anam, dan lain sebagainya tentu lebih dianjurkan. Jadi paham ya? Jadi ketika waktu serokalan atau waktu mahalul qiyam dibacakan sholawat yang ya Nabi tadi seperti saya contohkan, itu kita sangat dianjurkan atau disunnahkan untuk berdiri. Paham ya anak-anak? Itu saja materi kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Dari saya itu sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.